Hari ini kita akan belajar satu hal, ya. Saya akan ambil dari kitab Tawarikh, saudara. Nah, saya kasih judul Rahasia Doa Yabes. Rahasia Doa Yabes. Nah, kitab 1 Tawarikh ini bagi saya kurang menarik. Karena apa? Kalau kita perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 9 itu isinya tentang silsilah, saudara. Ya, tentang ini memperanakkan ini memperanakkan ini, silsilah yang membosankan. Nanti bisa dibaca di rumah bagaimana kita akan bisa melihat bahwa kok kurang menarik ya kitab Tawarikh ini. Tetapi bagi saya ketika saya membaca kitab ini, saya terhenti pada pasal yang keempat, karena di situ tidak hanya diceritakan tentang silsilah, tetapi dikisahkan seorang yang bernama Yabes yang berdoa kepada Tuhan, dan doanya itu dicatat di Alkitab. Ya, jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat menarik untuk bisa ditelaah, untuk bisa diteliti. Dan ketika saya bisa menemukan apa arti dan makna rohani, saya bisa menemukan sebuah harta yang tidak ternilai yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, saudara. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini tentang doa Yabes. Kita baca dulu 1 Tawarikh 4 ayat 9 sampai yang ke-10. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan doa Yabes itu. Nah, ternyata doa yang singkat. Bagi saya ini doa yang sederhana. Siapa sih sebetulnya Yabes? Yabes ini bukan nabi, dia bukan raja, dia bukan orang hebat, dia bukan seorang imam, tetapi doanya begitu berkuasa luar biasa. Doanya sederhana, tetapi pada bagian terakhir tadi dikatakan bahwa Allah mengabulkan permintaannya itu. Artinya doa yang sederhana, doa yang besar. Bagi saya ini sebuah doa yang besar. Bahkan doa yang cukup berani dinaikkan oleh seorang yang bernama Yabes. Dan ditulis oleh Alkitab bahwa doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Wah, saya sangat excited sekali untuk bisa meneliti. Dari silsilah tadi itu ternyata ada satu bagian yang Allah tulis tentang doa seorang yang bernama Yabes. Dan doanya itu diberkati Tuhan, dikabulkan Tuhan. Sehingga Alkitab menuliskan dia menjadi orang yang terhormat. Sesuatu yang terhormat, sesuatu yang spesial. Nah, pesan buat kita pada malam hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Yabes itu berdoa, siapa Yabes? Yabes orang biasa. Tapi ketika Yabes berdoa dan doanya itu dikabulkan oleh Tuhan, saya percaya. Saudara dan saya ketika kita berdoa dengan cara dan seperti iman Yabes, doa saya pun juga bisa dikabulkan oleh Tuhan. Saudara berdoa tahun ini, pasti berkat-berkat Tuhan dicurahkan buat kita dengan luar biasa. Amin, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar mengapa Tuhan itu mengabulkan doa Yabes. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Kok bisa Tuhan itu mengabulkan doa Yabes? Tadi saya katakan Yabes bukan siapa-siapa. Dia bukan nabi, dia bukan imam, dia bukan orang hebat, dia orang biasa. Tapi Tuhan mengabulkan doanya. Nah, apa rahasianya, saudara? Sehingga Tuhan mengabulkan doa Yabes. Yang pertama, Yabes ini rupanya berhasil mengubah cara pandangnya akan hidupnya. Alkitab menuliskan bahwa Yabes ini punya arti nama dalam bahasa Ibrani, kesedihan yang mendalam, penderitaan yang tiada henti, dan rasa sakit. Itu arti nama Yabes. Nah, bagi saya nama ini diberikan karena ibunya merasa kesakitan
ketika ia melahirkan Yabes. Rasa sakit yang amat sangat itu mendasari ibunya ini memberikan nama anak itu Yabes. Dan memang seperti itu orang-orang Israel, orang-orang Ibrani pada waktu itu sudah. Dia memberikan nama sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Karena ibunya merasa sangat kesakitan, dia memberikan nama Yabes. Beda sama orang Indonesia, saudara. Indonesia namanya kan selalu baik. Misalnya ada Sugiharto, jadi artinya banyak harta. Kemudian ada nama Untung, ya supaya kehidupannya selalu beruntung. Bahkan nama-nama sesuatu yang bagus seperti batu permata, berlian, intan itu dipakai supaya apa yang dialami anak ini ke depan sesuatu yang baik. Itu ciri khas orang Indonesia. Tapi berbeda dengan orang-orang Ibrani. Memberikan nama sesuai dengan peristiwa atau situasi yang sedang dialami pada waktu itu. Yabes salah satunya. Menjadi sebuah nama yang punya arti kurang bagus. Kesedihan yang mendalam. Penderitaan yang tiada henti. Karena sebuah rasa sakit. Nah, bisa saudara bayangkan Yabes ini tumbuh dengan nama yang seperti itu. Ya, tentunya itu menjadi sebuah tekanan yang amat sangat berat bagi seorang Yabes, saudara. Kenapa? Dia dari sejak kecil sudah ditanamkan dalam pemikirannya. Aku ini anak yang bikin susah orang tua. Aku ini anak yang mendatangkan sakit bagi ibunya. Hidupku penuh dengan sengsara, masa depanku pun dengan penderitaan. Itu yang dialami oleh Yabes. Pemikiran-pemikiran sesuai dengan arti namanya membuat dia merasa hidupnya tertekan, hidupnya menderita. Aku ini menjadi sesuatu yang tidak memberikan keuntungan kepada orang tua. Namaku nama yang penuh dengan penderitaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu tidak boleh percaya dengan apa yang namanya takdir. Sekalipun mungkin kita punya nama tidak bagus. Tetapi kita tidak boleh percaya dengan apa yang namanya takdir. Sehingga kita berkata, ya saya ini memang dilahirkan miskin. Ya saya ini memang dilahirkan penuh dengan kesialan. Ngalami sesuatu yang buruk. Nah betul kan, saya ini hidupnya memang jauh dari keberuntungan. Orang Kristen tidak boleh percaya yang namanya takdir. Apapun keadaan saudara-saudara harus yakin bahwa saya ini orang Kristen, bahwa orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, saya ini orang yang dikasih Tuhan, saya ini umat yang dijanjikan Tuhan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak boleh kita menjudge diri kita sebagai sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa aku ini sudah ditebus oleh darah Yesus, aku sudah dibeli oleh darah Yesus. Saya percaya masa depan apapun yang orang katakan mungkin tidak baik, tetapi saya percaya di dalam Yesus masa depan saya penuh dengan pengharapan. Itu yang harus kita tanamkan dalam hidup kita. Siapa yang setuju bahwa kita punya masa depan yang baik, saudara? Amin, saudara. Kenapa? Karena Alkitab berkata Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ini kata Tuhan. Allah itu tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini rencana Tuhan. Ini grand design Tuhan buat hidup masing-masing setiap kita. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera buat setiap anak-anaknya yang percaya. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Tuhan tidak pernah mendesain sesuatu yang buruk buat kita. Apa yang Tuhan rencanakan selalu mendatangkan kebaikan untuk saya, untuk saudara. Sekalipun nama Yabes punya arti tidak baik. Tapi rupanya Yabes ini tidak kecil hati, saudara. Kenapa? Karena saya bisa melihat dari doanya. Doa ini bukan lahir dari orang yang rendah diri. Bukan lahir dari orang yang minder, tidak. Yabes tidak kecil hati. Dia ubah cara pandangnya sekalipun mungkin masa kecilnya penuh dengan hal-hal yang tidak baik. Tertekan, terintimidasi oleh karena beban namanya yang dia pikul.
Nah, kalau kita baca pada Tawarikh pasal 4 pada ayat yang pertama, di sana dikatakan bahwa Yabes ini rupanya keturunan dari suku Yehuda. Tawarikh, 1 Tawarikh pasal 4 ayat yang pertama di situ dikatakan bahwa yang merupakan keturunan Yehuda salah satunya adalah Yabes. Yabes sadar, saya percaya ada sebuah peristiwa di dalam hidupnya, dia mulai menyadari siapa dirinya. Saya ini adalah keturunan suku Yehuda. Artinya keturunan suku yang diberkati Tuhan. Siapa Yehuda? Kalau kita baca pada Kejadian 49 ayat 8 sampai 10. Di situ dikatakan, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tekuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meneranap berbaring seperti singa jantan dan seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai ia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Saya percaya ada satu momen khusus dalam hidup Yabes, dalam hidupnya yang penuh dengan tekanan dan intimidasi karena namanya yang tidak bagus itu, ada masa di mana dia mengerti, karena orang Yahudi itu belajar Alkitab. Setiap hari mereka belajar, diingatkan tentang firman Tuhan, dibacakan, direnungkan oleh orang tuanya kepada anak-anaknya. Ada masa Yabes sadar bahwa ia adalah keturunan Yehuda. Siapa Yehuda? Yehuda itu adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Ya, dikatakan Yehuda itu seperti singa, mengaum, menerkam. Dan saya percaya singa itu sebuah kekuatan lambang yang luar biasa. Yabes yang tadinya merasa seperti orang yang sial, rendah diri. Begitu dia sadar bahwa dia adalah keturunan Yehuda dan ada berkat Tuhan khusus buat orang-orang Yehuda termasuk dirinya, dia bangkit. Dia ubah hidupnya, dia ubah cara pandangnya. Aku ini adalah keturunan Yehuda. Aku ini adalah orang yang diberkati Tuhan. Aku ini orang yang dipenuhi dengan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Aku adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Ada janji besar untuk Allah dalam hidupku sebagai orang keturunan Yehuda. Sehingga lahirlah begitu dia sadar bahwa dia orang yang diberkati Tuhan. Dia sadar dia adalah keturunan suku Yehuda. Dia menaikkan doa dengan sangat berani. Dengan penuh keberanian Yabes berdoa kepada Tuhan seperti yang kita baca tadi saudara. Ya. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ketika saudara perhatikan isi doanya saudara. Ya doa ini saya katakan tidak mungkin dinaikkan oleh orang yang pesimis, oleh orang yang rendah diri, oleh orang yang tertekan jiwanya, tidak. Doa ini lahir dari orang yang ngerti siapa Tuhannya. Tahu siapa dirinya dan kepada siapa dia berdoa. Itu Yabes. Orang yang bisa berhasil merubah cara pandangnya. Ketika Allah melihat bahwa hidupnya, cara pandangnya berubah. Ketika dia menaikkan doa dengan penuh keberanian. Allah mengabulkan permintaannya itu. Hari ini Bapak Ibu. Kalau saudara ingin mengalami sebuah perubahan dalam hidup ini. Pertama, ubah cara pandang saudara tentang hidup saudara. Jangan lagi katakan, aku ini orang yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Aku ini orang yang sial. Aku ini orang yang selalu sakit-sakitan. Ubah cara pandang kita.
Siapapun diri saudara hari ini dengan berani berkata, aku ini orang yang diberkati Tuhan. Aku ini orang yang disembuhkan oleh kuasa darah Yesus. Sekalipun engkau mungkin dari sejak kecil sudah sakit-sakitan. Bahkan mungkin orang berkata, wah kamu ini penuh dengan penyakit. Tapi hari ini kita dengan berani berkata, aku sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan aku percaya oleh bilur-bilurnya, aku sudah disembuhkan. Hari ini kita menatap masa depan dengan sudut pandang yang baru. Sudut pandang yang berubah bahwa kita ini bukan orang sial. Kita ini bukan orang kalah. Kita ditentukan sebagai pemenang. Kita berlangkah bersama-sama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Apapun yang harus kita hadapi ke depan. Kita percaya melangkah dengan penuh keberanian. Karena kita percaya kita punya Allah yang selalu ada. Selalu menyertai setiap kita. Buang pikiran-pikiran negatif. Buang hal-hal yang negatif. Ya, katakan sama diri sendiri, hari ini aku percaya sepanjang 2026 aku pasti diberkati Tuhan. Karena aku adalah anak Tuhan. Mental ini yang harus kita tanamkan. Merubah cara pandang kita, cara berpikir kita tentang siapa diri kita ini. Kalau kita sadar bahwa kita ini berharga, kita ditebus oleh darah Yesus. Kita dijanjikan berkat yang besar oleh karena nama Yesus. Terima itu dengan iman. Ubah cara pandang saudara. Saya ingat ada seorang gadis masih usia 12 tahun. Dia punya masa-masa yang suram dan kelam dalam hidupnya. 12 tahun keluarga ayah ibunya sudah berpisah. Masa kecil itu masa-masa yang kelam. Kenapa? Karena sejak usia 12 tahun dia selalu menjadi sasaran pelecehan dari ayahnya. Ayah kandungnya yang melecehkan dia. Sampai akhirnya dia bertumbuh menjadi gadis yang penuh dengan kepahitan dan sakit hati. Kenapa? Ayahnya sendiri yang melecehkan dia. Memperkosa dia. Begitu dia masuk usia remaja, ya, rupanya ada pria yang jatuh cinta sama dia. Dia akhirnya menerima pria itu karena dia berpikir, kalau aku menikah sama dia, aku pasti bahagia. Paling tidak aku lepas dari tekanan daripada orang tuanya, papanya yang seringkali melecehkan dia. Akhirnya menikah. Tapi karena hatinya belum beres, hatinya belum dibaharui, akhirnya rumah tangganya kacau balau. Bertengkar, ya setelah akhirnya terjadi pertengkaran terus. Rumah tangganya tidak sehat. Setelah beberapa tahun mereka bercerai. Gadis ini melamar pekerjaan, terima satu pekerjaan, keluar masuk pekerjaan. Tidak pernah ada pekerjaan yang betah. Bisa saya bayangkan dari usia 12 tahun dia sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman dalam hidupnya. Rumah tangganya gagal, kerjaannya pun juga tidak pernah berhasil. Sehingga dia merasa aku ini orang gagal, aku ini orang yang mengalami masa-masa yang buruk dalam hidupku. Aku orang yang tidak diberkati. Itu masa-masa dia memasuki sebuah usia 20-an saudara. Sampai satu hari ketika dia pergi ke gereja, ya rupanya Tuhan jamah dia sehingga hari itu dia bertobat. Hati itu dia buka hati bagi Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya. Dia izinkan Tuhan mulai koreksi hidupnya. Dan benar akhirnya dengan pergumulan yang sangat berat dia bisa mengucapkan, melakukan pelepasan. Sakit hatinya, kebenciannya tentang ayahnya dia lepaskan, tentang suaminya dia lepaskan semua. Dan sejak hari itu dia bertumbuh menjadi orang Kristen yang cinta Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Setiap hari hidupnya diwarnai dengan doa dan Alkitab. Hidupnya mulai diubahkan. Dan tahukah saudara bahwa sampai hari ini wanita ini dipakai Tuhan luar biasa. Siapa yang tidak kenal Joyce Meyer? Seorang wanita yang dipakai Tuhan dalam hal-hal yang luar biasa, khususnya dalam doa. Banyak orang menghadiri seminarnya, menghadiri ibadahnya, bukan karena mujizat, tapi karena pengalaman hidupnya yang mengubahkan banyak orang. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa. Sampai hari ini, dia sudah bisa berhasil melepaskan masa lalunya. Dia bisa mengubahkan hidupnya, mengubah sudut pandangnya bahwa di dalam Yesus dia adalah ciptaan yang baru. Hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya disertai Tuhan, hidupnya dipakai Tuhan.
Saya percaya kalau Joyce Meyer bisa dipakai, diubahkan, punya sudut pandang yang berbeda. Saya percaya jemaat di tempat ini pun juga bisa diubahkan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, pertama, ubah cara pandang kita tentang siapa kita. Kita di dalam Tuhan adalah orang yang diberkati, orang yang disertai Tuhan. Ya, berani berdoa seperti Yabes. Siapa yang percaya di sini bahwa di dalam Kristus saudara adalah orang yang diberkati? Amin saudara. Ya, kita diberkati. Katakan sama diri kita, aku orang yang diberkati. Yang kedua, apa rahasia doa Yabes? Karena Yabes ini percaya bahwa hanya Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidupnya. Ayat 10, Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Tadi saya katakan Yabes ini tahu siapa dirinya. Sekalipun dia kurang dihargai, dia direndahkan, dia mungkin dinomor duakan, dia nggak peduli. Karena dia sadar yang sanggup memberkati saya itu cuma Tuhan. Dan saya percaya siapa Tuhan yang saya sembah. Oleh karena itu dengan penuh keberanian, Yabes ini berdoa. Ya, kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Nah, dalam bahasa Ibraninya aslinya tertulis seperti ini saudara. Sesungguhnya engkau pasti akan memberkati aku berlimpah-limpah. Jadi ada sebuah keyakinan, kepastian bahwa Tuhan Allah yang saya minta dalam doa, Tuhan pasti memberkati saya. Itu doa Yabes. Dia berdoa dengan yakin, dia berdoa dengan percaya. Karena apa? Karena dia percaya siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Sehingga dia berani meminta hal-hal yang besar. Bagi saya ini doa-doa yang luar biasa. Bukan doa yang biasa-biasa, tapi doa yang luar biasa. Yabes berani meminta hal-hal yang besar karena Yabes percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa dalam hidupnya. Nah, ini yang menjadi iman kita pada malam hari ini saudara. Jadi jangan takut untuk bisa menaikkan doa-doa yang besar, doa yang berani. Siapa di sini yang pernah menaikkan doa yang dengan penuh keberanian meminta hal-hal yang besar? Harus berani minta hal-hal yang besar sama Tuhan. Jangan minta hal-hal yang biasa. Kenapa? Karena kita ini punya Allah yang besar. Alkitab sudah banyak menuliskan tentang permintaan-permintaan yang besar yang mungkin kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi Tuhan kabulkan. Hana ini berani minta anak. Sekalipun dia tahu dia wanita yang mandul. Tapi dia berani berseru minta anak. Dan Tuhan jawab, dia kasih Hana anak. Ya, Yosua dia berani berdoa minta kepada Tuhan matahari berhenti. Ini kan tidak masuk akal. Tapi Yosua tahu bahwa Allah yang dia sembah itu Allah yang maha kuasa. Jadi dia menaikkan doa dengan berani. Elia, nabi yang berani berdoa. Dia minta hal-hal besar kepada Allah. Elia pernah minta api turun dari sorga. Minta api turun dari sorga untuk bisa berperang melawan 400 Nabi Baal. Dia pernah meminta hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dia pernah minta hujan turun setelah 3,5 tahun masa-masa kekeringan. Elia pernah berdoa, minta membangkitkan seorang anak yang mati. Bagi saya ini hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Tapi mengapa ada orang yang berani minta hal-hal yang besar? Karena dia percaya, dia punya Allah yang besar. Allah yang bisa lakukan apa saja. Karena Alkitab Yakobus mengatakan, Elia ini manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Tapi ketika Elia berdoa, Allah mengabulkan. Dia berdoa dengan berani minta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Dan Allah mengabulkan. Dan kalau Alkitab mencatat Elia ini manusia biasa. Sama seperti saya dan saudara. Kalau saudara berani meminta sesuatu yang besar. Dengan iman, dengan percaya. Saya percaya
Tuhan pun juga bisa mengabulkan doa saya. Sama seperti Tuhan mengabulkan doa Elia. Doa yang berani hanya bisa dinaikkan oleh orang yang kenal siapa Tuhannya. Sebuah pertanyaan penting pada malam ini. Apakah saudara mengenal siapa Tuhan saudara? Apakah engkau berani meminta hal-hal yang luar biasa? Mungkin bagi orang sesuatu yang luar biasa beda-beda saudara. Ya, bagi orang yang sudah terbiasa ngontrak, dia berdoa Tuhan, mungkin tahun depan kasih kontrakan yang bagus, mungkin kasih kontrakan yang nyaman. Tapi beranikah orang tidak berdoa minta kontrakan, tapi Tuhan kasih saya sebuah rumah. Itu sebuah doa yang berani. Sudah terbiasa bertahun-tahun kontrak, mungkin puluhan tahun kontrak, tidak pernah terpikir untuk bisa punya rumah. Karena bagi dia mungkin penghasilannya hanya cukup untuk bisa ngontrak. Tapi beranikah saudara mulai ambil sebuah keputusan. Aku percaya tahun depan aku pasti punya rumah. Tuhan karena Tuhan memberkati hidup saya. Itu sebuah doa yang berani. Beranikah saudara meminta hal-hal yang besar. Tuhan membelah laut merah. Mungkin laut itu berupa langkah-langkah saudara yang terhadang. Jalan-jalan yang buntu yang ada di depan saudara. Berdoa Tuhan membelah laut merah. Tuhan juga membelah jalan supaya aku bisa punya jalan keluar dalam hidupku. Ada banyak hal-hal yang besar. Minta Tuhan kirimkan burung gagak. Sama dia bisa mengubah dan bisa memelihara hamba Tuhan. Dikirimkan burung gagak roti. Ya, semua tercukupi. Elia dipelihara Tuhan. Dia juga percaya, saya juga percaya bahwa sepanjang tahun ini pun kalau kita meminta sebuah hal-hal yang besar kepada Tuhan, Tuhan juga bisa beri, memelihara hidup kita dengan cara yang ajaib. Seperti ia memelihara Elia, saudara. Sama seperti Yosua, dia minta sesuatu yang besar. Matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak. Bagi saya ini sesuatu yang luar biasa saudara. Kenapa? Ada banyak orang-orang minta sesuatu yang besar dan Tuhan kasih. Karena Tuhan melihat bahwa dalam hati, dalam hidupnya orang ini kenal siapa Tuhannya dan dia percaya siapa Tuhannya. Itu yang Yabes lakukan. Aku kenal siapa Tuhan saya. Aku tahu siapa Tuhan saya. Dia sanggup melakukan sebuah keajaiban. Oleh sebab itu dengan berani Yabes berdoa. Kiranya engkau memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Memperluas daerahku. Bagi Yabes mungkin itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar. Yang tidak pernah ia harapkan. Tapi dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang besar. Jadi dia dengan berani meminta hal-hal yang besar. Hari ini jangan pernah takut untuk bisa menaikkan doa-doa yang berani saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tapi beranilah minta kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Seorang hamba Tuhan pernah berkata demikian. Seorang dapat memperkirakan bobot dunia, menghitung bintang di langit, mengukur kecepatan cahaya, mengetahui saat matahari terbit dan tenggelamnya. Namun Anda tidak dapat memperkirakan kekuatan sebuah doa. Doa itu sebesar Tuhan karena ia ada di balik doa. Doa itu adalah sekuat Tuhan karena ia telah berkomitmen untuk menjawab. Kita nggak bisa tahu seberapa besar kekuatan sebuah doa. Kekuatan sebuah doa itu adalah sebesar Tuhan kita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh percaya, tahu siapa Tuhan yang kita minta. Kita berdoa dengan berani, berdoa dengan iman. Saya percaya tidak ada yang mustahil ketika orang percaya berdoa. Tuhan bisa lakukan hal-hal yang luar biasa. Sama seperti dia memberkati Yabes. Sama seperti dia memberkati Elia. Tuhan pun juga bisa memberkati saya dan saudara pada malam hari ini. Amin saudara. Yang ketiga yang terakhir. Apa rahasia doa Yabes? Karena yang Yabes minta itu adalah penyertaan Tuhan. Ini sesuatu yang penting saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dan daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu.
tidak semua doa itu dikabulkan Tuhan. Tapi ada satu doa yang kemungkinan besar dan pasti dijawab Tuhan. Apa saudara? Ketika saudara minta penyertaan Tuhan. Tuhan, aku tidak mampu, aku nggak bisa, aku butuh Engkau. Dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan. Dengan hati yang sadar bahwa kita perlu Tuhan, perlu penyertaannya. Kita mohon penyertaannya. Percayalah, Tuhan pasti nyertai saudara. Tuhan pasti tidak pernah meninggalkan saudara. Sesulit apapun jalan yang kau hadapi, asal kau minta penyertaan Tuhan, Tuhan menyertai saudara. Langkah demi langkah. Sampai saudara sampai kepada tujuan dan arah yang mungkin saudara tetapkan dalam hidup ini. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu hari ada seorang gadis mahasiswa, dia rupanya lagi asik berdoa di sebuah perpustakaan di kampusnya. Dan dia saking asiknya membaca begitu saudara, dia sampai lupa waktu. Ketika dia sudah lihat waktu, wah sudah jam 11 malam. Wah, jadi dia merasa bahwa wah ini sudah waktunya saya pulang. Karena besok pagi saya harus hadapi ujian jam 8 pagi. Saya harus cepat-cepat pulang. Jadi dia putuskan, dia tinggalkan kampus, dia mengambil sebuah jalan keluar. Dia diperhadapkan pada dua pilihan. Yang pertama adalah jalan yang memutar, agak jauh. Beberapa kilo dia harus melangkah memutar untuk sampai ke tempat dia menginap saudara. Jadi istilahnya kosnya dia harus pakai jalan memutar untuk sampai ke sana. Tapi ada jalan yang lebih singkat, jalan motong. Ini jalan yang gelap, yang sepi. Ya, tapi rupanya jalan ini lebih singkat, sangat singkat sekali. Nah, si gadis ini berdoa, Tuhan, Engkau tahu besok pagi bahwa aku harus segera pagi-pagi ke kampus untuk bisa melaksanakan ujian. Kalau aku pakai jalan memutar, aku memang berjalan dengan aman. Tapi ya aku resikonya terlalu lama di jalan. Jadi dia hari itu minta, Tuhan tolong sertai aku, kirim malaikatmu untuk aku bisa memakai jalan pintas ini. Supaya aku bisa segera sampai ke tempat kos dan bisa beristirahat. Besok bisa pergi ke kampus lagi dan ujian. Jadi dia minta Tuhan tolong dia, sertai dia. Dia minta sungguh-sungguh supaya penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Oke, dia melangkah dengan iman dalam nama Yesus. Dia melangkah dengan berani. Begitu sampai di tengah perjalanan memang sepi. Lampu sedikit sekali, tidak ada orang di situ. Ketika dia sudah sampai di pertengahan, dia melihat di sebelah sana itu ada orang besar yang sedang bersandar di atas di sebuah pohon, saudara. Bersandar di sana dan dia lihat, wah, kok ada orang laki-laki bersandar di atas pohon. Ya, takut hatinya dag-digduk, tapi dia terus minta, Tuhan tolong sertai aku. Tolong sertai aku supaya tidak diapa-apain, supaya enggak ada sesuatu yang bisa mencelakakan saya. Ya, begitu dia mendekati pria itu, dia segera sedikit agak cepat langkahnya, saudara. Ya, pria tadi itu melihat gadis ini dan rupanya setelah dilihat nggak diapa-apain saudara. Jadi lagi gadis ini lewat dengan cepat dan sampai di tempat dengan selamat. Oke, selesai sudah dia melihat bahwa oh Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah sertai aku. Besok pagi rupanya tempat kos itu diketok sama polisi. Diketok polisi. Ya, semua anak kos dikumpulkan. Polisi bertanya, adakah di antara kalian yang tadi malam lewat jalan ini? Si gadis tadi angkat tangan, saya Pak lewat sana. Duh, kenapa Pak? Ya, karena tadi malam ada sesuatu yang kejahatan di sana. Rupanya ada gadis yang sampai di sana dibunuh, diperkosa kemudian dibunuh. Jadi saya ingin tahu adakah di antara kalian yang melihat siapa orang yang ada di sana pada waktu itu. Nah gadis tadi ini berkata, saya Pak, saya tadi malam lewat sana dan saya tahu siapa orang yang duduk yang sedang bersandar di bawah pohon itu. Orangnya tinggi besar. Oke, kalau begitu kamu ikut ke kantor polisi. Dibawa ke kantor polisi, kemudian ditampilkanlah 8 orang pria yang dicurigai. Begitu sampai diperhatikan sama gadis ini karena tadi malam dia masih lumayan ingat wajahnya kira seperti itu. Nah, ketika dia lihat, Pak ini orangnya yang tadi malam
ketika saya lewat dia bersandar di sebuah pohon. Ini orangnya tinggi besar. Nah, rupanya karena ada kesaksian ditangkaplah orang ini, saudara. Nah, tapi sebelum mereka berpisah, si gadis ini bertanya ke polisi, "Pak, bolehkah enggak saya bicara sama orang itu?" "Oh, silakan." Jadi si gadis ini kemudian menghampiri pria tadi. Ya, dia tanya, "Tadi malam Anda kan lihat saya berjalan di sana?" "Ya, tapi kenapa kok Anda tidak menyerang saya, tapi menyerang yang lain?" "Apa? Nyerang kamu? Di sebelah orang yang ada tinggi besar yang berjalan bersama-sama dengan kamu, saya harus menyerang kamu. Ya mati sayalah." Dari kisah ini kita bisa mengerti, rupanya tanpa gadis ini sadari, ketika dia minta penyertaan Tuhan, meskipun mata jasmaninya tidak melihat, tetapi ada malaikat Tuhan yang menyertai dia bersama-sama dengan dia. Dan orang lain bisa melihat, penjahat bisa melihat bahwa orang ini, gadis ini sedang berjalan bersama-sama dengan seseorang yang tinggi besar bersama-sama dengan dia. Sehingga dia tidak berani menyerang sedikit pun, dia membiarkan gadis ini lewat. Hari ini sadari, apapun yang harus engkau hadapi sepanjang 2026. Percaya mungkin hal-hal yang menakutkan, tapi berdoalah minta penyertaan Tuhan. Minta Tuhan sertai aku, Tuhan tuntun aku. Saya percaya sepanjang 2026 akan menjadi tahun yang diberkati Tuhan dengan luar biasa. Karena bersama-sama dengan Tuhan kita akan lakukan hal-hal yang luar biasa. Saya katakan Yabes orang biasa. Dia bukan raja, dia bukan nabi, dia bukan orang hebat. Tapi dia penuh keberanian berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya. 3 hal yang sudah kita pelajari. Ubah cara pandang kita. Kenali siapa Allah yang kau percayai itu. Dan percayalah dengan segenap hati kepadanya. Dan jangan pernah lupa minta selalu tuntunan Tuhan menyertai hidup langkah kita sepanjang tahun ini.